Hai siswa-siswi SMP Katolik Santo Petrus Pontianak. Kembali lagi kita akan mempelajari IPA di mana KD 3.10 tentang lapisan bumi, di mana pada part sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang atmosfer. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang litosfer. Nah, apa sih yang dimaksud dengan litosfer? Litosfer berasal dari kata Yunani yaitu litos yang berarti berbatu dan sphere yang berarti padat. Secara harafiah, litosfer diartikan sebagai lapisan bumi paling luar atau biasa disebut dengan kulit bumi. Nah, untuk memahami tentang litosfer lebih jauh, mari kita belajar tentang struktur bumi. Nah, menurut beberapa ahli penelitian tentang pembentukan bumi itu terdiri atas 3 bagian. Yang pertama adalah kerak bumi atau crust, kemudian selimut bumi atau mantel, dan inti bumi atau core. Nah, kalau digambarkan, gambarnya seperti ini, atau bisa dibayangkan seperti telur rebus, di mana kulit telur ayam itu sebagai kerak bumi, kemudian putih telurnya itu sebagai selimut bumi, dan kuning telurnya sebagai inti dari bumi. Struktur bumi yang pertama akan kita pelajari adalah inti bumi atau core. Inti bumi merupakan lapisan paling dalam bumi, tersusun atas 90% besi dan 10% nikel. Nah, nama lainnya juga disebut sebagai lapisan baryosfer. Nah, inti bumi ini terdiri atas 2 bagian. Yang pertama adalah inti luar atau outer core, kemudian inti dalam atau inner core. Nah, diperkirakan wujudnya itu adalah cair dengan ketebalan mencapai 2160 km dan suhunya sekitar 2200 derajat Celcius. Sedangkan inti dalam itu diperkirakan wujudnya padat, tersusun atas campuran besi dan nikel dengan kerapatan sekitar 10 gram per cm kubik. Jadi ini satuan volume, di mana pada setiap 1 cm kubik itu terdapat 10 gram besi dan nikel. Ketebalan dari inti dalam itu sekitar 1320 km dengan suhunya mencapai 4500 sampai 6000 derajat Celcius. Nah, semua ini hanya perkiraan karena belum ada manusia yang dapat menembus inti bumi atau mengetahui lebih dalam. Semua ini hanya melalui perkiraan atau penelitian-penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan. Nah, kalau digambarkan, nah di sini outer core atau inti luar itu yang warnanya oranye, yang ini. Nah, ini outer core. Kemudian kalau inner core atau inti dalam yang warnanya kuning. Nih. Bentuknya, nah di sini ada liquid itu cair, kemudian solid itu padat. Kembali ke struktur bumi, di mana bumi lapisan kedua yaitu selimut bumi atau mantle. Nama lain selimut bumi itu juga disebut dengan mantel bumi, tersusun dari besi, aluminium, kalsium, magnesium, silikon, dan juga oksigen. Nah, mantel bumi ini merupakan lapisan yang berbatu, kedalamannya sekitar 2900 km. Yang meliputi 84% volume bumi. Jadi dari keseluruhan semua volume bumi atau volume dari bumi itu 84%-nya ada di selimut bumi. Ini. Nah, terdiri atas 3 bagian. Yang pertama adalah litosfer, kemudian astenosfer, dan mesosfer. Nah, mesosfer yang dimaksud ini bukan mesosfer yang ada di atmosfer, tapi ini bagian dari selimut bumi. Jadi berbeda, strukturnya yang berbeda. Kalau mesosfer di atmosfer itu berbentuk gas, semuanya susunannya itu adalah gas. Sedangkan untuk di selimut bumi ini dia bentuknya padatan. Nah, ini mesosfer. Ini
Nih yang warna abu-abu. Kemudian yang ini astenosfer, lapisan keduanya. Nah ini kan inti luar, ini inti dalam. Nah untuk litosfernya nih di sini, dia nanti kita pelajarin lagi karakter litosfer itu seperti apa. Dia hampir mendekati seperti kerak bumi, tapi beda dengan kerak bumi. Oke, kita masuk ke mesosfer dulu ya. Nah, mesosfer ini berada ketebalannya sekitar 2400 sampai 2750 km. Wujudnya itu padat. Kemudian berada pada kedalaman 2900 km. Jadi dari permukaan bumi itu letak mesosfer itu sekitar 2900 km. Nah, di antara inti bumi ini terdapat lapisan transisi yang disebut dengan Gutenberg-Wiechert discontinuity. Jadi yang warna merah ini adalah Gutenberg-Wiechert discontinuity. Nah, ini merupakan transisi dari inti bumi bagian luar. Nah, ini inti bumi bagian luar. Nah, ini Gutenberg-nya. Sedangkan yang warna pink itu adalah mesosfernya. Nah, inti bumi bagian luar ini kan bentuknya cairan. Nah, masuk ke mesosfer ini mulai masuk membentuk suatu padatan. Jadi di sini ada lapisan transisinya. Oke. Kembali ke selimut bumi tadi. Nah, kita masuk ke bagian astenosfer. Astenosfer ini berwujud agak kental. Ketebalannya kurang lebih 100 sampai 400 km. Nah, di astenosfer inilah terjadi pembentukan magma induk. Ya, jadi yang ada magma di Gunung Merapi ini terbentuk di lapisan astenosfer ini. Kemudian sintesis batuan dan pembentukan mineral. Nah, jadi astenosfer ini yang ada di sini nih, warna pink muda ini. Kemudian kembali ke litosfer. Kita masuk ke litosfer. Nah, litosfer ini ketebalannya sekitar 50 sampai 100 km dengan kedalaman kurang lebih 60 sampai 200 km. Tersusun atas dua lapisan utama, yaitu gabungan silikon plus aluminium dan gabungan silikon plus magnesium. Sifat dari litosfer ini bersifat padat dan keras. Litosfer dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama litosfer samudra dan litosfer benua. Nah, kalau litosfer samudra ini berhubungan dengan kerak samudra yang berada pastinya di dasar samudra. Sedangkan litosfer benua itu berhubungan dengan kerak benua. Litosfer berada di atas astenosfer. Ketika litosfer terbelah atau pecah akan membentuk lempeng tektonik. Nah, nanti di part selanjutnya kita akan belajar tentang pergerakan lempeng tektonik bumi. Nah, untuk letaknya litosfer ini yang warnanya coklat. Namun ada beberapa bagian juga yang terhubung dengan kerak bumi, samudra, dan ini yang biru samudra dan daratan atau benua. Kita kembali ke struktur bumi lagi. Masuk ke kerak bumi atau crust. Nah, kerak bumi adalah lapisan terluar bumi yang terbagi menjadi dua kategori. Nah, ini dia. Kerak samudra yang mempunyai ketebalan sekitar 5 sampai 10 km. Kemudian membentuk permukaan air yang sangat luas atau yang biasa disebut dengan samudra. Kemudian kerak benua yang mempunyai ketebalan sekitar 20 sampai 70 km yang membentuk daratan atau benua. Yang biasa kita sebut benua. Rata-rata ketebalan dari kerak bumi itu sekitar 10 sampai 50 km. Jadi untuk yang samudra itu 5 sampai 10. Kalau yang benua itu 20 sampai 70 dirata-ratain, jadi sekitar 10 sampai 50. Dan rata-ratanya tergantung dari tempatnya. Jadi ada berbeda tempat, maka ketebalan kerak buminya juga berbeda-beda.
wujud dari kerak bumi ini padat pastinya. Kemudian unsur utama yang membentuk kerak bumi yang pertama oksigen itu 46,6%, silikon 27,7%, aluminium 8,1%, besi 5%, kalsium 3,6%, natrium 2,8%, kalium 2,6%, magnesium 2,1%. Nah, ini jadi kerak bumi. Yang ini adalah kerak samudra, yang ini kerak benua. Jadi kerak benua itu membentuk daratan, kerak samudra itu membentuk samudra atau lautan yang sangat luas. Next. Nah, kerak bumi terbentuk melalui proses pembekuan batuan dan dapat dipengaruhi oleh peristiwa alam seperti erosi, tabrakan antara benda langit, aktivitas vulkanik, pengendapan lapisan atau sedimentasi. Nah, nanti aktivitas vulkanik nanti kita akan belajar ke tahap selanjutnya di part selanjutnya ya. Nah, suhu kerak bumi meningkat seiring kedalamannya. Pada batas terbawahnya, temperatur kerak bumi itu menyentuh 200 sampai 400 derajat Celcius. Jadi di lapisan kerak bawah yang berarti terhubung dengan litosfernya, bagian mantel bumi itu suhunya bisa mencapai 400 derajat Celcius. Panas juga ya. Kerak bumi ini dibagi menjadi 2 sub lapisan. Yang pertama lapisan granitis, kedua lapisan basaltis. Lapisan granitis ini tersusun dari granit yang membentuk kerak benua. Jadi dasar dari kerak benua itu adalah ini granit. Ketebalannya sekitar 10 sampai 15 km. Nah, sedangkan lapisan basaltis itu terdiri dari materi basalt yang membentuk kerak samudra. Ketebalannya sekitar 30 sampai 50 km. Jadi bedanya kalau yang di kerak benua itu tersusun dari granit, sedangkan di kerak samudra itu tersusun dari basalt. Jadi disebut dengan lapisan basaltis, kalau di benua itu lapisan granatis. Nah, ini gambarnya. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa subscribe ya. Bye-bye. Goodbye, annyeong. See you next part.